Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar karakteristik akar dan menyusun persamaan kuadrat. Nah, yang akan kita pelajari karakteristik akar persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat, dan penerapan persamaan kuadrat dalam pemecahan masalah. Nah, ini karakteristiknya kita lihat di sini ya. Dan bagaimana menyusun persamaan kuadratnya, bisa dengan faktor, bisa dengan rumus jumlah dan hasil kali akar. Kita mulai dari diskriminan. Karakteristik akar yaitu diskriminan. Jika suatu persamaan kuadrat A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka X12-nya, nah ingat ini ya, ini rumus ABC atau rumus Al-Khwarizmi ya. B kuadrat min 4AC ini siapa? Ini adalah diskriminan. Maka D-nya itu B kuadrat min 4AC. Contoh, tentukan nilai diskriminan dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kita lihat di depan X kuadrat tidak ada angkanya, berarti koefisien X kuadratnya sama dengan 1. A-nya berarti 1. Kemudian di depan X angkanya 5, koefisien X-nya 5, maka B-nya 5, dan C-nya adalah 6. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC, kita masukkan 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 6. 25 kurang 24 sama dengan 1. Berikutnya, tentukan nilai diskriminan dari X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini A-nya juga 1. Nah, di sini tidak ada variabel X-nya, berarti B-nya sama dengan 0. Kemudian C-nya negatif 4. Kita masukkan ke dalam rumus B kuadrat min 4AC, berarti 0 kuadrat min 4 kali 1 kali negatif 4 sama dengan 0 tambah 16 sama dengan 16. Contoh selanjutnya, jika nilai diskriminan dari 3X kuadrat min 5X plus C sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai C. Kita lihat di depan X kuadrat, di depan variabel X kuadrat angkanya 3. Berarti koefisien X kuadratnya 3, A-nya berarti 3. B-nya koefisien X di depan X angkanya negatif 5, B-nya berarti negatif 5. C-nya kita cari. D-nya 49. Kita masukkan B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 49, berarti negatif 5 kuadrat min 4 kali 3 kali C sama dengan 49. 25 min 12C sama dengan 49. Negatif 12C sama dengan 49 kurang 25. Ini pindah ruas 25-nya. Di ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Min 12C sama dengan 24, maka C-nya 24 dibagi negatif 12, C-nya didapat negatif 2. Kita perhatikan di sini tabelnya. Ya, ada yang akar-akarnya ada 2 yang berbeda, ada yang tertulis di sini 1, ada yang tidak punya akar. Nah, kita perhatikan diskriminannya. Yang akarnya ada 2 yang berbeda, kita perhatikan nilai diskriminannya. Ini 1, ini 49, ini 16. Ketiganya lebih dari 0. Maka, jika diskriminannya lebih dari 0, memiliki 2 akar berbeda. Nah, kemudian yang tertulis 1, kita lihat persamaan kuadratnya X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan, X plus 1 kali X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. X1-nya negatif 1, X2-nya juga negatif 1. X1 sama X2-nya sama ya. Begitu juga dengan yang ini, X1-nya 1/3, X2-nya juga 1/3. Nah, berarti ini akarnya kembar ya. Nah, lihat diskriminannya. Di sini 0, di sini juga 0. Maka jika diskriminannya sama dengan 0, akar-akarnya kembar. Yang tidak punya akar, kita lihat diskriminannya negatif dua-duanya. Berarti jika diskriminannya kurang dari 0, maka tidak memiliki
akar. Berikutnya, jumlah dan hasil kali akar. Kita bisa mendapatkan rumusnya dari rumus ABC ya, atau rumus Al-Khwarizmi. Kita coba jumlahkan X1 tambah X2. Nah, ingat ya, di sini ada 2, X1 dan X2. Nah, di sini ada plus minusnya. Yang satu ditambah, yang satu dikurang. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya saja kita jumlah, ya. Negatif B tambah negatif B, ya, atau negatif B min negatif B. Nah, di sini pertama plus akar B kuadrat min 4AC. Yang ini negatif akar B kuadrat min 4AC. Ya, ini kalau kita kurangkan 0, tinggal negatif B min B. Jadi min 2B per penyebutnya 2A. Ini 2-nya bisa dibagi, jadi negatif B per A. Maka kita dapatkan X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Sekarang kita coba untuk yang perkalian. Kita kalikan penyebut, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ya. Kita lihat di sini min B plus akar B kuadrat min 4AC. Yang di sini min B min akar B kuadrat min 4AC. Berarti ini kan sama saja kalau kita kalikan jadi selisih 2 kuadrat, ya. Min B kuadrat min. Nah, ini akar B kuadrat min 4AC kali akar B kuadrat min 4AC. Ini kalau dikuadratkan kan ini jadi kalikan. Kalau dikuadratkan maka akarnya yang di jawabannya adalah yang di dalam akarnya. Nah, ini kalau akar B kuadrat min 4AC dikuadratkan, maka hasilnya B kuadrat min 4AC per 2A kali 2A, 4A kuadrat. Ya, ini harus diingat kembali ya, ini selisih 2 kuadrat nih, untuk memudahkan menghitung. Nah, berarti B kuadrat, nah ini kalau kurungnya dibuka jadi min B kuadrat, ini min kali min plus 4AC. Ini B kuadrat kurang B kuadrat 0. Berarti tinggal 4AC per 4A kuadrat. Nah, ini bisa dibagi dengan 4A bisa dibagi dengan 4A. Maka tinggal C per A. X1 kali X2-nya C per A. Contohnya, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 9X min 4 sama dengan 0. Tentukan nilai dari A, X1 tambah X2, B, X1 tambah 3 tambah X2 plus 3, C, X1 kali X2. Kita mulai dari yang A, X1 tambah X2. Kita lihat dulu persamaan kuadratnya X kuadrat plus 9X min 4 sama dengan 0, berarti A-nya 1, B-nya 9, C-nya negatif 4. Maka X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kita masukkan min 9 bagi 1, min 9. Kemudian X1 tambah 3 tambah X2 tambah 3. Nah, berarti ini sama aja kurungnya dibuka. X1 tambah X2, ini 3 tambah 3, 6. X1 tambah X2 tadi min 9. Kita masukkan min 9 tambah 6. Berarti negatif 3. Selanjutnya X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya tadi negatif 4, berarti negatif 4 per 1 sama dengan negatif 4. Contoh berikutnya, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 1 sama dengan 0. Tentukan nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, X kuadrat plus 3X min 1 sama dengan 0, ini berarti A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 1. Kemudian yang perlu kita ingat, nah ini kalau X1 tambah X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus 2X1 X2 plus X2 kuadrat, ya. Ingat kembali ini aljabar. Nah, maka kalau kita nyari yang ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, nah ya, ini yang di sebelah kanan nih, luas kanan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini kan tinggal dipindah ke kiri, ya. Dipindah ke kiri kan tinggal X1 tambah X2 kuadrat min, ini pindah jadi min. Nah, atau ditukar posisinya, jadinya
X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 X2. Ya, kita masukkan X1 plus X2-nya B per A kuadrat. Ya, ini kan min B, aslinya min B per A, tapi kalau min dikuadratkan kan jadinya positif. Ya, ini aslinya min B per A, tapi karena dikuadratkan jadi B per A. Kemudian min 2X1 kali X2 C per A. Kita masukkan angkanya B per A 3 kuadrat min 2 kali C per A nya negatif 1, maka 9. Ini negatif kali negatif positif, 9 tambah 2 11. Sekarang hubungan karakteristik akar dengan koefisien persamaan kuadrat. Kita perhatikan jika X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini kan akar-akarnya 2 dan negatif 2. Ya. Nah, maka kalau akar-akarnya ini ditambah berarti 2 tambah negatif 2. Hasilnya 0. Nah, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini nilai A-nya kan 1. Ini nggak ada variabel X-nya, berarti B-nya 0, C-nya negatif 4. Nah, maka jika A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki dua akar yang berlawanan tanda. Nah, kita lihat di sini tadi ini 2, ini negatif 2. Jika berlawanan tanda, maka B-nya sama dengan 0. Berlaku juga sebaliknya. Ya, jika B-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya berlawanan tanda. Seperti itu. Lihat kembali, 2X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0 memiliki akar X1 2, X2 sama dengan setengah. Ya, kita lihat akarnya berkebalikan. X1 dan X2 saling berkebalikan. Nilai A sama dengan C-nya sama. Ini sama-sama 2. Nah, maka kita simpulkan jika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki dua akar yang saling berkebalikan, maka A sama dengan C. Berlaku juga sebaliknya. Jika A-nya sama dengan C, maka dua akarnya saling berkebalikan. Ya. Selanjutnya, X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 memiliki akar X1 1, X2 nya 2. Dua-duanya akarnya positif. Ya. Nah, kalau dijumlah ini positif. Ya. Nah, ini berarti min B per A nya lebih dari 0 karena positif. Ya, kita lihat lagi sini. X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Memiliki akar X1 nya negatif 1, X2 nya negatif 2. Kedua akarnya negatif. Dijumlah, kalau akar-akarnya dijumlah negatif, maka nilai min B per A nya kurang dari 0. Maka bisa kita simpulkan jika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki dua akar berbeda dengan kedua akar positif jika min B per A nya lebih dari 0. Kedua akar negatif jika min B per A nya kurang dari 0. Contoh, diketahui persamaan 3X kuadrat min P min 2X plus 2P sama dengan 0. Tentukan nilai P agar kedua akar A berlawanan, B saling berkebalikan, C positif, D negatif. Kita lihat, kalau kedua akar berlawanan, maka B-nya sama dengan 0. B-nya, nah ini kalau kurungnya dibuka, kan jadi min P plus 2 ya, sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 2. Nah, yang B, kedua akar saling berkebalikan, maka A-nya sama dengan C. Nah, A-nya kita lihat
3, C-nya 2P. Maka 3 sama dengan 2P, maka P-nya 3/2. Kemudian kedua akarnya positif, maka min B per A-nya lebih dari 0. Min B per A itu tadi siapa? Ya. Nah, lihat di sini. Nah, min B per A, B-nya min buka kurung P kurang 2. Nah, ini per A-nya 3. Nah, ini negatif kali negatif positif. Berarti P-2 per 3 lebih dari 0. Maka P-2 lebih dari 0, P-nya lebih dari 2. Yang D, kedua akar negatif, maka min B per A-nya kurang dari 0. Kita masukkan B dan A-nya. Nah, seperti ini. Maka P-2 per 3-nya kurang dari 0. Maka P-2 kurang dari 0, P-nya kurang dari 2. Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat menggunakan faktor. Jika suatu persamaan kuadrat difaktorkan menjadi X min X1 kali X min X2 sama dengan 0, maka X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat. Sebaliknya, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut adalah X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Ya, contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 3 dan 4. Kita tinggal masukkan ke sini saja ya. X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. X min negatif 3, ini negatif 3 kali X min 4 sama dengan 0. Ini negatif kali negatif positif. X plus 3 kali X min 4 sama dengan 0. Maka kita kalikan ya, ini perkalian aljabar. X kuadrat min 4X plus 3X min 12 sama dengan 0. Nah, maka X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Ya, persamaan kuadratnya X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Berikutnya menyusun persamaan kuadrat menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Ya, kita tahu nih AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, supaya ini depannya X kuadrat kita bagi dengan A ya, bagi dengan A semua. Jadi X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Nah, X1 plus X2 itu kan min B per A. Nah, ini supaya positif kita tulis di sini negatifnya, supaya kita bisa masukkan X1 plus X2-nya. Nah, kita tinggal masukkan X kuadrat min X1 tambah X2. Ya, min B per A-nya kita ganti X1 plus X2. Nah, C per A-nya kita ganti X1 kali X2 sama dengan 0. Misalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini anggap X1-nya 2, X2-nya 3. Maka X1 tambah X2 sama dengan 5, X1 kali X2 sama dengan 6. Kita tinggal masukkan X kuadrat min. Nah, ini 5 ya, X1 tambah X2-nya. Kemudian X1 kali X2-nya 6. Maka X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kemudian akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Jika kedua akar tersebut saling berlawanan dan hasil kali kedua akarnya negatif 4, tentukan persamaan kuadrat tersebut. Nah, saling berlawanan maka X1-nya sama dengan min X2. Nah, kalau kita pindah ruas ini ya, min X2 pindah ke ruas kiri jadi plus X1 tambah X2 sama dengan 0. Nah, hasil kali kedua akarnya negatif 4. X1 kali X2 sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke yang ini ya. X kuadrat min X1 plus X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 plus X2 nya tadi 0 ya. Kita masukkan
X kuadrat min 0x, X1 kali X2 nya negatif 4. Jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berikutnya, diketahui X kuadrat min 2X plus 9 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P plus 3 dan Q plus 3. Ya. Nah, kita lihat sini. Karena P dan Q akar dari X kuadrat min 2X plus 9 sama dengan 0, maka P plus Q-nya kan min B per A, ya. Nah, kita masukkan B-nya negatif 2, A-nya 1, berarti min 2 per 1, maka P plus Q-nya sama dengan 2. Kemudian P kali Q-nya sama dengan C per A, ya, 9 dibagi 1, maka P kali Q-nya sama dengan 9. Nah, akar-akar barunya P plus 3 dan Q plus 3. Sehingga, ya, kalau kita jumlah akar baru, ini saya singkat JAB jumlah akar baru karena khawatir ketukar dengan yang ini, ya. Nah, P plus 3 tambah Q plus 3. Nah, berarti ini P tambah Q. Nah, ini 3 tambah 3 6. P plus Q tambah 6. Ya. P plus Q-nya tadi sudah dapat 2. Nah, kita masukkan 2 tambah 6. Maka jumlah akar barunya 8. Kemudian hasil kali akar baru. Ya. Ingat ini yang baru. Kita kalikan P plus Q kali P plus 3 kali Q plus 3. Ya, kita kalikan. Nah, maka PQ tambah 3P tambah 3Q tambah 9. Ya, ini sama-sama ada 3-nya, kita keluarkan 3-nya. Maka PQ tambah 3 kali P tambah Q tambah 9. PQ-nya tadi 9, kita masukkan angkanya. PQ-nya kita ganti 9 tambah 3 kali P tambah Q-nya 2, 3 kali 2 tambah 9. Maka hasilnya 24. Nih 9 tambah 6 tambah 9. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke yang tadi X kuadrat min X1 plus X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min, nah ini jumlah akar baru, ya. Tambah yang ini hasil kali akar baru. Kita tinggal masukkan, berarti X kuadrat min 8X plus 24 sama dengan 0. Akar-akar barunya ini, ya. Nah, kemudian penerapan persamaan kuadrat dalam pemecahan masalah. Nah, misalnya Pak Ahmad memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang kelilingnya 50 meter dan luasnya 150 meter persegi. Jika bidang tanah tersebut akan dijadikan kolam ikan, tentukan ukuran panjang dan lebar kolam tersebut. Ya, lebar kolamnya kita simbolkan dengan X, panjang kolamnya kita simbolkan dengan Y. Keliling 2X tambah 2Y sama dengan 50, ya. Nih, kelilingnya 50. Nah, berarti X tambah Y-nya sama dengan 25. Kita bagi dengan 2 semua. 2X bagi 2X, 2Y bagi 2Y, 50 bagi 2, 25. Nah, kemudian Y-nya berarti 25 kurang X. Ya, ini X-nya pindah ruas jadi negatif. Nah, luasnya X kali Y sama dengan 150. Luasnya 150, maka X kali Y sama dengan 150 karena bentuknya persegi panjang, maka panjang kali lebar, ya. Nah, kita masukkan, kita substitusi, Y-nya kita ganti dengan 25 kurang X. X kali 25 kurang X sama dengan 150. Nah, ini X kali 25, 25X, X kali min X kuadrat sama dengan 150. Maka, nah, 150-nya pindah jadi negatif, atau ini pindah semua ke kanan, ya, supaya koefisien X kuadratnya positif. Nah, maka X kuadrat min 25X tambah 150 sama dengan 0. Ya, atau ini sama saja dengan kali negatif semua.
Nah, ini kita faktorkan jadi X min 10 kali X min 15. Maka X min 10 sama dengan 0, X-nya didapat 10. X min 15 sama dengan 0, X-nya 15. Nah, untuk X sama dengan 10, maka Y-nya 25 kurang 10. Dari sini Y yang sama dengan 25 min X ya. Y-nya kita dapatkan 15. Jadi ukuran panjang kolamnya 15, tadi yang Y ya, kolam panjang kolam 15 dan lebarnya 10 meter. Nah, Bu bisa nggak ini X-nya ganti 15? Ya bisa aja, kalau X-nya 15 berarti Y-nya 25 kurang 15. Nah, 10 ya. Seperti itu. Kita ambil yang X-nya yang 10. Nah, biasa kan panjang lebih panjang ukuran daripada lebar, ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.